Lalu apa hakikatnya Allah hadirkan kita? Untuk apa Allah ciptakan kita? Kalau kita bertanya untuk apa Allah menciptakan kita, menciptakan manusia, ini kayak pertanyaan klise yang sering kita ucapkan, sering kita dengar, bahkan mungkin bosan kita mendengarkannya. Di tiap kajian dikaji untuk apa manusia hidup, untuk apa tujuan hidup manusia, banyak dikaji, sering kita dengar. Apalagi di YouTube itu sudah terlalu banyak kajian-kajian semacam itu, sampai bosan kita mendengarnya, iya nggak? Kajian tentang untuk apa kita dihidupkan oleh Allah, untuk apa kita dihidupkan oleh Allah, terlalu banyak kajiannya. Untuk apa kita hidup, untuk apa manusia dihidupkan oleh Allah, tujuan hidup kita apa? Bosan kita mendengarkannya, bosan kita mengucapkannya. Tapi perhatikan, walaupun dia klise, mungkin jadul pertanyaannya, mungkin membosankan buat kita, pertanyaan itu menjadikan kita selamat atau binasa. Pertanyaan itu menjadikan kita selamat dunia akhirat atau sebaliknya binasa dunia akhirat. Tergantung apakah kita paham tujuan kita dihadirkan oleh Allah. Kalau Allah yang menciptakan kita, maka siapa yang lebih tahu tujuan manusia diciptakan oleh Allah? Kalau kita diciptakan oleh Allah, lalu siapa yang tahu tujuan kita diciptakan? Siapa kira-kira? Kalau Allah yang menciptakan kita manusia, lalu siapa yang tahu tujuan manusia diciptakan? Maka pasti Allah, gitu. Bahkan tidak ada satu zat pun yang mampu mendeteksi apa tujuan manusia diciptakan. Hatta sekalipun kita manusia yang hidup sendiri nih, menjalani hidup ini, nggak tahu apa tujuan kita hidup kalau tidak dibimbing oleh Allah. Ini penting buat kita semua, ikhwan sekalian. Contoh nih, kalau kita punya kegiatan, mau ngadain kegiatan, apa itu touring, apa itu konser, atau itu mungkin pertemuan apa, maka yang pertama kali kita setup apa aja kira-kira? Mau bikin event nih, yang kita setup pertama kali apa kira-kira? Mau bikin acara gathering sama-sama, komunitas kita gabungkan jadi satu, atau mau touring kemana, atau bikin acara konser musik misalkan. Sebelum itu semua dilaksanakan dan planning lain diskusi, apa yang kita tetapkan terlebih dahulu? Yang paling pertama kita tetapkan tujuan kita bikin acara itu apa. Baru nanti susunan acaranya, pengamanannya, logistiknya, konsumsinya akan mengikuti tujuan dari acara itu sendiri. Maka kalau manusia tidak punya tujuan hidupnya, dapat dipastikan kerja-kerja dia berikutnya akan tidak bernilai di hadapan Allah, karena tidak mengacu kepada tujuan dihidupkannya manusia. Maka kalau manusia nih lupa tentang pekerjaannya, lupa tentang perniagaannya, lupa dia punya warung, punya toko, bahkan dia lupa punya anak dan istri, dan dia lupa dia punya keluarga, dilupakan semuanya, maka kemungkinan terburuknya paling apa? Dia sengsara sesaat di dunia. Tapi kalau kita melupakan tujuan hidup kita, inilah hakikat kecelakaan yang sesungguhnya, kebinasaan yang sesungguhnya. Tidak hanya celaka di dunia, pun celaka di akhirat, karena kita tidak tahu tujuan hidup kita. Ikhwan fillah rahmatullah, kalau coba kita ingin mengkaji apa tujuan Allah menghadirkan kita, apa tujuan hidup manusia, kadang saya agak sedikit kalau ingat ayat ini ya, agak sedikit merenung sangat dalam. Berkali-kali saya lihat ayat ini, atau dengar dari orang lain, atau saya baca sendiri, itu kadang-kadang merenung sampai dalam betul, sampai akhirnya tanpa sadar gitu ya, seringkali meneteskan air mata. Satu ayat Allah yang pendek ini kalau kita coba cermati, kita baca, kita renungkan, kita dalami, kalau kita masih punya ruh keimanan, akan sadar kelemahan kita. Apa ayatnya?
Nanti coba bisa dibuka dalam surah Al-Mu'minun. Di situ Allah berfirman, afa hasibtum annama khalaqnakum abasa. Apa kamu pikir, apa kamu sangka, apa kamu duga, aku, kata Allah, menciptakan kamu manusia dengan tujuan main-main? Allah bertanya kepada kita. Surah 23 ayat 115. Coba dibuka. Coba tolong dibaca lafaznya, dibaca artinya. 23 115. Betul annama khalaqnakum abasya'un wa annakum ilaina la turja'un. Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Coba nanti antum di rumah itu lihat lagi ayatnya, surah 23 115. Tamparan besar buat kita semua, koreksi besar terhadap apa yang sudah kita lakukan selama ini, refresh terhadap semua pemikiran-pemikiran tentang kehidupan. Allah menanyakan kepada kita, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha. Apa kamu pikir, kamu sangka, kamu duga, aku, kata Allah, menciptakan kalian semua manusia untuk tujuan main-main? Allah bertanya kepada kita. Allah bertanya kepada kita. Allah bertanya kepada kita, coba bayangkan. Padahal kalau kita nih manusia nih bertanya kepada orang lain, itu karena apa kira-kira? Kalau kita tanya dengan orang lain menanya kita, biasanya karena apa? Apalagi karena apa? Karena faktor apa lagi? Selain karena nggak tahu, karena apa lagi? Kalau mau lihat manusia bertanya ke manusia yang lain, lihat manusia yang paling jujur ketika bertanya. Siapa yang paling jujur tuh? Anak-anak. Kalau orang dewasa kok nanya udah banyak modusnya. Ya. Ada kadang-kadang nanya untuk ngetes, ya kan? Bukan itu maksud kita. Coba lihat anak-anak ketika dia bertanya, entah bertanya kepada temannya atau bertanya kepada orang tuanya. Cuma dua alasannya. Pertama, karena dia tidak tahu apa yang ditanyakannya. Yang kedua, dia bertanya dalam rangka minta tolong. Contoh ketika anak kecil, ya, itu yang lompat dari pohon itu ke pohon itu apa sih ya? Gitu. Ada binatang lompat gitu kan. Anak kecil bertanya kepada ayahnya. Itu karena dia nggak tahu memang makhluk apa, binatang apa. Maka ayahnya bilang, itu musang ya. Itu musang deh. Itu musang nak. Ayahnya bilang seperti itu. Tapi kalau ada anak kecil nih, ngelihat permen, ngelihat gulali, ngelihat sesuatu yang dia suka, atau es krim gitu kan. Lalu dia bertanya kepada ayahnya, ya, itu apa sih? Itu maksudnya apa kira-kira? Kalau ayah yang benar, nggak usah dijelaskan itu es krim deh, nggak usah jelasin. Harusnya jawabannya apa? Mau beli deh, gitu. Mau deh dibeliin. Itu. Maka kalau manusia bertanya kepada manusia, cuma dua alasannya. Pertama karena tidak tahu, kedua karena apa? Minta tolong. Ya tidak? Benar nggak kira-kira? Maka coba dinisbatkan kepada Allah sekarang pertanyaan itu. Allah bertanya kepada kita, afa hasibtum annama khalaqnakum abasa. Apa kamu pikir, kamu sangka, kamu duga aku menciptakan engkau manusia untuk tujuan main-main saja? Apakah itu berarti Allah nggak tahu tujuan manusia? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allah Maha mengilmui segala sesuatu, mustahil nggak tahu tujuannya. Itu yang kadang-kadang kalau anak renungkan menetes air mata. Allah bertanya kepada kita, bukan dia tidak tahu, bukan dia tidak paham, bukan dia nggak ngerti, segala ilmu dia miliki. Lalu kalau Allah bertanya, untuk apa kamu diciptakan oleh aku? Apakah untuk main-main? Apakah itu artinya Allah minta tolong?
Apakah Allah minta bantuan kita? Itu yang bikin anak sedih kan sekalian. Ketika merenungi ayat ini, mendalami ayat ini, mustahil Allah perlu bantuan kita, mustahil Allah butuh pertolongan kita. Bahkan sebaliknya dan pasti kita yang butuh pertolongan Allah. Maka disitulah hebatnya Allah di ayat ini pun Allah berikan pertanyaan, kita nggak perlu cari-cari jauh-jauh jawabannya ada di mana. Di situ pula jawabannya. Coba baca di akhirnya. Ya itu. Untuk apa kita diciptakan oleh Allah? Dibaca lafaznya saja, artinya saja. Ayat 115 sampai tadi 23 115. Ya. Dan bahwa kamu tidak akan membaca kamu. Jadi ternyata Allah bertanya kepada kita, nggak perlu kita cari jawabannya di mana. Allah sudah siapkan jawabannya di situ. Kamu akan dikembalikan kepada aku, kata Allah. Itu jawabannya. Jadi kita diciptakan oleh Allah, dihadirkan oleh Allah, dihidupkan oleh Allah di dunia, tujuannya nanti untuk dikembalikan kepada Allah. Apa maknanya kira-kira? Kalau Allah menghadirkan kita, kalau Allah menciptakan kita, Allah melahirkan oleh orang tua kita dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, maka ketika kita kembali kepada Allah pun wajib atas dalam keadaan fitrah. Celaka manusia ketika diciptakan oleh Allah dalam keadaan fitrah, kembali kepada Allah dalam keadaan penuh maksiat, penuh dosa, kotor badannya, kotor jiwanya. Celaka manusia seperti itu. Maka ketika kembali kepada Allah, pastikan diri kita fitrah, bersih, suci. Maka tidak ada cara untuk membersihkan diri kita, mensucikan diri kita, kecuali dengan dua cara. Mentaati semua perintah-perintah Allah, lalu ketika ada yang terlanggar dari perintah Allah, segera bertaubat, segera bersihkan diri kita. Maka itu yang disebut dalam ayat Al-Quran itu apa? Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang selalu bertobat, ahli taubat, dan Allah mencintai orang-orang bersihkan diri. Toharoh, mutatahhirin, membersihkan diri. Jadi kalau kita senantiasa dalam kehidupan ini bersihkan diri kita, bersihkan jiwa kita dengan cara apa? Taat terhadap semua perintah Allah. Kalau ada yang terlanggar, taubat segera kepada Allah, maka kita insya Allah dibersihkan oleh Allah. Maka itu cara kita kembali kepada Allah.